bisa kita dapatkan dari makanan sehari-hari. Jadi kolesterol ini sebenarnya itu bukan hanya masalah terlalu banyak makan minyak-minyakan gitu, goreng-gorengan gitu. Bukan hanya itu sebenarnya. Jadi kolesterol ini didapat dari semua jenis makanan. Semua jenis makanan yang berlebihan itu oleh tubuh otomatis akan diubah menjadi kolesterol. Gitu. Jadi semua kelebihan makanan, kalori yang tidak yang belum dibutuhkan tubuh itu akan diubah menjadi kolesterol, jadi lemak tubuh gitu. Jadi digunakan oleh tubuh, disimpan. Karena lemak ini berfungsi untuk menjadi sumber energi tubuh. Jadi kayak bahan bakarnya tubuh gitu biasanya. Nah, kemudian selain dari hasil kelebihan makanan tadi, itu juga lemak ini merupakan hasil dari produksi oleh organ hati. Kemudian dibagi menjadi beberapa macam, kolesterol sama trigliserida. Biasanya kalau kita cek di lab itu ada sebutannya kolesterol total dan trigliserida gitu. Kalau kolesterol total itu dia meliputi keseluruhan. Nanti bisa dibagi juga jadi beberapa, HDL, LDL, kayak gitu. Nanti kita bahas. Kemudian kolesterol ini sendiri kan dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Kemudian di dalam tubuh itu kolesterol ini itu akan dibawa oleh pengangkutnya gitu. Pengangkutnya ini biasanya disebut sebagai lipoprotein. Lipoprotein ini yang banyak macamnya, yang biasanya kita sebut sebagai HDL. Jadi grupnya itu disebut lipoprotein. HDL itu adalah lemak baik, terus LDL itu lemak jahat gitu. Bahasa simpelnya biasanya itu, kalau di lab biasanya kita lihat di kertas hasil lab itu ada tulisannya HDL angkanya berapa, LDL berapa, trigliserida berapa gitu. Nanti kan ada batas normalnya berapa. Nah, yang perlu diingat adalah HDL adalah lemak baik, LDL adalah lemak jahat. Jadi bisa dilihat bahwa kolesterol itu sebenarnya nggak semuanya jahat. Jadi ada lemak baik, ada lemak jahat. Yang harus kita tingkatkan adalah lemak baik, yang harus dikurangi adalah lemak jahat. Gitu. Ini manfaat dari kolesterol, manfaat positifnya ya. Jadi seperti yang dijelaskan di awal bahwa manfaatnya kolesterol itu tidak hanya selalu yang buruk gitu. Jadi ada manfaatnya juga. Misalnya membuat hormon seks, terus menjaga fungsi otak, terus membantu pembentukan vitamin D, dan membuat garam empedu yang membantu usus untuk menyerap lemak juga. Nah, dampak negatifnya ini yang biasanya sering kita dengar dan ada di lingkungan sekitar kita. Jadi biasanya karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlebihan, lebih daripada yang bisa dibakar dan digunakan oleh tubuh, nanti kan ujung-ujungnya jadi kolesterol, ujung-ujungnya jadi sakit. Nah, sakitnya ini biasanya mengarahnya selalu ke daerah jantung kayak gitu. Jadi penyumbatan pembuluh darah misalnya, itu nanti ujung-ujungnya jadi stroke, terus penyakit jantung, terus aterosklerosis itu juga penyumbatan gitu. Jadi terjadi penyumbatan pembuluh darah oleh kolesterol. Kemudian perbedaannya kolesterol sama trigliserida. Untuk kolesterol itu sendiri, itu tuh merupakan senyawa lemak yang diperoleh dari makanan yang kaya akan lemak jenuh, gitu. Terus diproduksi oleh sel hati. Sedangkan trigliserida sendiri diperoleh dari makanan berlemak, terus makanan tinggi karbohidrat dan tinggi gula. Jadi tadi yang dijelaskan bahwa semua jenis makanan, entah itu gorengan, entah itu nasi, juga kan tinggi karbohidrat. Kalau tinggi gula misalnya kayak coklat, terus kue-kue cupcake gitu kan, yang krim-krim biasanya itu juga tinggi gula gitu. Nah, semua kelebihan makanan ini nanti ujung-ujungnya diubah menjadi trigliserida gitu. Kayak gini nih contoh makanan yang minuman sih. Jadi contoh minuman yang gulanya terlalu tinggi gitu. Jadi sebenarnya ukurannya kecil, tapi kita jadi kadang-kadang tuh nggak sadar gitu kan kalau konsumsi ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa semua kelebihan yang kita minum aja itu bisa jadi lemak gitu, jadi penyumbatan di pembuluh darah. Jadi nggak perlu yang terlihat berminyak, gitu. Itu sudah bisa menyebabkan penumpukan lemak di pembuluh darah. Apalagi makanan-makanan kayak gini ini juga tinggi akan
lemak jahat gitu. Bisa mengkonsumsi, ini sebenarnya tuh bukan dilarang konsumsi ya, bisa dikonsumsi asalkan jumlahnya itu sesuai, jangan berlebihan dengan apa yang tubuh kita bisa bakar. Jadi gini nanti ujung-ujungnya, kalau kolesterolnya tinggi, terus bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah, ujung-ujungnya jadi stroke atau penyakit jantung. Sebenarnya banyak tahapnya untuk terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Jadi kalau kita makan tuh nggak langsung nyumbat juga sih. Jadi butuh pengumpulan beberapa tahun baru bisa terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Jadi di awal tadi ini yang aku sebutin di lipoprotein ya. Jadi lipoprotein ini itu adalah pembawanya dari si LDL dan HDL LDL dan HDL, ya benar. Jadi LDL ini tadi yang kita sebut sebagai kolesterol jahat kan. Jadi LDL ini itu disebut sebagai kolesterol jahat karena dia mudah melekat dan menumpuk pada pembuluh darah sehingga menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah gitu. Jadi sifatnya dia adalah melekat dan menumpuk di pembuluh darah si LDL ini gitu. Terus untuk yang HDL sendiri, dia disebut sebagai lemak baik kan. Kenapa disebut sebagai kolesterol baik atau lemak baik tadi? Karena dia bisa mampu untuk membuang si lemak jahat tadi gitu. Jadi dia bisa mengeluarkan dan mencegah terjadinya penyumbatan. Dan dia sifatnya nggak menempel dan menumpuk di pembuluh darah. Jadi berbeda sama yang LDL tadi. Ini biasanya pemeriksaan profil lipid atau lemak di dalam tubuh, macam-macam kolesterol, total, LDL, HDL, trigliserid. Penting untuk kita, apalagi misalnya sudah usia 25 tahun ke atas gitu, itu penting untuk selalu check up rutin untuk kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida. Jadi ini nilai-nilai normalnya, jadi angka normalnya ya. Kalau kolesterol total itu biasanya seharusnya di bawah 200 mg per desiliter, jadi di bawah angka 200. Kalau kolesterol total ini gampang ceknya, nggak perlu ke lab. Kalau misalnya nggak punya waktu ke lab gitu kan sudah banyak yang jual alat cek yang apa namanya gampang gitu di rumah. Tinggal pakai sampel darah aja dikit, itu udah bisa mengetahui hasil dari kolesterol total gitu. Tapi kalau mau lengkap, kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserid itu harus ke lab. Tapi lebih penting untuk melakukan pencegahan dengan ngecek kolesterol total ya. Kemudian untuk nilai normal dari trigliserid sendiri yaitu harus di bawah angka 150. Jadi bisa dicek nanti kalau misalnya udah rutin cek, bisa dilihat kembali kertasnya apakah udah di bawah 200 untuk kolesterol totalnya dan di bawah 150 untuk trigliseridnya gitu, atau memper-memper nih dari angka ini. Kalau misalnya 198 gitu, terus mikir aku nggak kolesterol soalnya di bawah 200, tapi udah di ambang batas deket-deket 200 gitu. Jadi makanannya juga perlu diperhatikan jenis yang dikonsumsi. Kalau untuk LDL sendiri biasanya harus di bawah dari 100, karena dia kan kolesterol jahat di bawah 100, angka normalnya gitu. Terus untuk HDL itu kan lemak baik, jadi itu harus lebih banyak daripada si LDL. Angkanya harus 60 mg atau lebih tinggi. Kemudian bagaimana cara kita meningkatkan HDL dan menurunkan LDL. Jadi HDL adalah lemak baik, kemudian LDL adalah lemak jahat ya. Untuk meningkatkan HDL yang pasti melakukan olahraga, terus mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak baik, misalnya salmon, ikan-ikanan biasanya mengandung lemak baik. Kemudian bisa juga melakukan meningkatkan konsumsi buah-buahan, itu juga bisa meningkatkan HDL. Untuk menurunkan LDL sendiri itu bisa dengan melakukan olahraga biasanya. Jadi biasanya olahraga itu bisa meningkatkan pembakaran jumlah kalori di dalam tubuh. Jadi kalorinya kita kalau olahraga kan meningkat nih, yang dibakar berapa. Jadinya tubuh bisa
mengurangi jumlah yang dia konversikan untuk lemak gitu. Jadi akan lebih bagus kalau untuk menurunkan LDL adalah dengan melakukan olahraga. Terus meningkatkan konsumsi serat, lalu meningkatkan makan ikan yang mengandung banyak omega 3 serta apabila merokok maka hentikan rokoknya. Terus ini batas konsumsi lemak per hari berapa. Jadi kan tadi memang bukan sama sekali tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang disebutkan tadi di depan, tapi bisa dibatasi jumlahnya berapa kan. Jadi 67 gram lemak itu batasnya per hari. Jadi 67 gram lemak. Kalau bisa dilihat bahwa dalam 100 gram daging ayam itu bisa mengandung 60 miligram kolesterol gitu. Terus dari 100 gram daging sapi ada 70 miligram kolesterol. Ikan juga ada dari 100 gram ikan ada 70 miligram kolesterol. Jadi bisa hitung-hitung sendiri perkiraannya berapa yang dikonsumsi per hari. Pokoknya batasnya adalah 67 gram lemak per hari. Itu udah paling bagus untuk mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah oleh kolesterol gitu. Kemudian untuk ini juga sama sih jenis-jenis makanannya, berapa jumlah kolesterol yang ada di jenis-jenis makanan ini. Kayak misalnya di otak nih, otak sapi, itu dari 100 gram otak sapi bisa mengandung sampai dengan 2000 miligram kolesterol gitu. Jadi banyak banget kalau di otak biasanya kadar dari kolesterolnya itu. Ini adalah saran dari Kemenkes, jadi Kementerian Kesehatan itu di websitenya banyak banget kasih tips-tips bagaimana cara kita menurunkan kolesterol. Gitu. Jadi ini salah satu solusi dari mereka untuk menurunkan kolesterol yaitu dengan cara masak yang benar. Ini juga caranya sama sih, menghentikan kebiasaan merokok, menerapkan pola hidup sehat, olahraga teratur, dan kalau sudah overweight biasanya bisa harus menurunkan berat badannya. Selain itu juga bisa dengan mengkonsumsi CGF. Jadi CGF ini adalah produk barunya MCI. Kalau masih banyak yang belum tahu, biasanya kemarin sih udah dijelasin tentang CGF khusus ya. Tapi karena kita sedang membahas kolesterol dan di mana fungsinya CGF juga bisa menurunkan kolesterol, jadi sekalian dibahas lagi tentang CGF ini bisa membantu untuk menurunkan jumlah kolesterol di dalam tubuh. Gitu. Kenapa bisa? Karena banyak penelitian yang menyatakan bahwa CGF ini mengandung banyak fosfolipid dan karotenoid gitu. Terus juga dari jurnal ini ditemukan bahwa CGF ini bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme dari lemak gitu. Jadi menstimulasi tubuh untuk memetabolisme lemak lebih banyak dan lebih cepat gitu, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh gitu. Jadi terus juga bisa membantu untuk melawan radikal bebas gitu. Dan sehingga bisa untuk mencegah terjadinya plak di pembuluh darah. Jadi plak-plak pembuluh darah itu yang biasanya kalau banyak plaknya itu bisa menyumbat pembuluh darah gitu. Jadi selain kita melakukan anjuran ini tadi juga bisa dengan menambahkan mengkonsumsi CGF untuk membantu menurunkan kolesterol gitu. Selain untuk menurunkan kolesterol, CGF juga banyak manfaat lainnya seperti di gambar ya. Jadi bisa detoksifikasi juga. Terus bisa juga untuk membantu berpotensi untuk menurunkan hipertensi. Jadi kalau darah tinggi juga bisa gitu menurunkan tekanan darah tinggi dan menurunkan kolesterol. Komposisinya adalah 100 mg ekstrak chlorella, terus aturan pakainya untuk kesehatan sehari-hari nih gitu itu bisa 2 kali sehari 1 tablet, diminumnya bisa sebelum atau sesudah makan. Kemudian sudah ada nomor BPOM-nya kan, bisa dicek juga di websitenya Cek BPOM.
untuk nomor BPOM ini sudah terdaftar atas nama CGF. Kan banyak jurnal penelitian tentang CGF ya. Salah satunya kan bisa membantu juga untuk ini nomor 8. Jadi bisa membantu untuk menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol total gitu. Konsumsinya adalah 2 sampai 4 tablet per hari. 2 sampai 4 tablet kan kalau 4 sekaligus diminum kan biasanya terlalu banyak. Jadi bisa dibuat dipisah gitu. Pagi minum 2, malam minum 2 gitu. Jadi pagi sama malam minum 2 atau sama sore malam nggak apa-apa kan, yang penting totalnya sehari adalah 2 sampai 4 tablet per hari gitu. Untuk kondisi membantu menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol total. Selain mengkonsumsi CGF tadi juga kalau misalnya mau diet, kan kalau misalnya beratnya terlalu berlebihan disarankan untuk menurunkan berat badan juga untuk bisa membantu pengurangan jumlah kolesterol di dalam tubuh. Nah itu kalau mau diet bisa dengan mengkonsumsi sosin, salut, dan milioner. Jadi ini udah sering dibicarakan bahwa kalau misalnya mau diet adalah 3 produk ini kombinasi yang sangat tepat gitu. Kalau pagi minum salut, kenapa pagi minum salut? Itu karena waktu launching salut, profesornya bilang hasil penelitiannya mereka menyatakan bahwa apabila salut dikonsumsi pagi hari itu bisa membantu untuk mengecilkan sel lemak tubuh, terutama sel lemak di daerah perut gitu. Terus setelah konsumsi salut, jamnya bisa diatur sendiri ya sesuai dengan kebiasaan sehari-hari. Jadi ini cuman saran dari kita jamnya jam segini gitu. Kemudian setelah konsumsi salut, sarapannya bisa diganti dengan milioner. Jadi nggak perlu sarapan nasi kuning, terus soto gitu. Jadi diganti sarapan dengan milioner. Kemudian menjelang siang hari, menjelang makan siang bisa mengkonsumsi sosin. Setelah itu baru makan siang, terus makan malamnya juga diganti dengan milioner. Terus ditutup lagi dengan mengkonsumsi salut gitu di malam hari. Kalau di malam hari, salut biasanya sangat berfungsi untuk membantu regenerasi sel atau perbaikan jaringan tubuh yang rusak gitu atau yang bermasalah. Ini green tea, sosin itu kandungannya ada green tea, ada green coffee gitu. Fungsinya kenapa dia diminum sebelum makan atau sesudah makan karena bisa membantu untuk pembakaran jumlah lemak juga di dalam tubuh. Gitu. Ini milioner juga bisa membantu menggantikan sarapan dan makan malam karena kadar proteinnya tinggi, jadi bisa membuat tubuh itu merasakan kenyang sekitar 3-4 jam gitu. Jadi sekian presentasi tentang kolesterol hari ini dengan produknya yaitu CGF yang disarankan utama untuk menurunkan kolesterol. Gitu. Sekian Mas Fajar. Oke, terima kasih Bu Yuhana. Ayo buat milioners yang ingin bertanya-tanya boleh langsung diklik